Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Farul Rashid, NIM 67021700087 dari kelas D3 TK 4103, program studi D3 Teknologi Komputer angkatan 2017, Fakultas Ilmu Terapan, Telkom University. Saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Perancangan Helm Pendeteksi Kantuk bagi Pengendara Motor berbasis Arduino Nano, atau dalam bahasa Inggrisnya Design Sleeping Detection Helmet for Motorcyclists based on Arduino Nano. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih banyak dan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Gita Indah Absari selaku pembimbing satu saya dan juga Ibu Lisda Mesara selaku pembimbing dua saya yang telah membantu saya dalam penyusunan proyek akhir ini. Langsung saja ke latar belakang. Latar belakang saya mengambil proyek akhir ini yaitu dapat dilihat dari tabel data penyebab kecelakaan lintas berdasarkan faktor pengemudi beserta jenis kendaraan yang melintas. Kantuk dan kelelahan merupakan salah satu penyebab kecelakaan yang sering terjadi. Kemudian jenis kendaraan yang mendominasi yaitu ada sepeda motor. Kemudian dilihat dari grafik data kecelakaan lalu lintas dalam periode tahun 2012-2013 dapat dilihat di sini mengalami penurunan, namun untuk yang meninggal dunia penurunannya tidak terlalu signifikan. Data ini saya ambil dari website resmi dari Polri RI. Kemudian adapun rumusan masalah dalam penyusunan proyek akhir ini yaitu yang pertama, bagaimana cara membuat dan membangun prototipe untuk mendeteksi pengendara motor menggunakan helm pada saat berkendara dipasang Arduino Nano. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat dan membangun prototipe untuk tombol keamanan SOS helm pendeteksi kantuk berbasis GPS dan GSM. Kemudian adapun tujuannya dibuat alat ini yaitu yang pertama, merancang dan membangun prototipe untuk mendeteksi kantuk pengendara motor yaitu dengan menggunakan helm pada saat berkendara menggunakan Arduino Nano. Kemudian yang kedua, merancang dan membangun prototipe untuk tombol keamanan SOS pada helm pendeteksi kantuk berbasis GPS dan GSM. Kemudian ada pembatasan masalah dari proyek akhir ini yaitu yang pertama, alat yang dibuat hanya dalam bentuk prototipe. Yang kedua, alat ini berfungsi jika ada pull sensor, GPS, dan GSM yang terpasang. Kemudian yang ketiga, mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino Nano sebagai pusat kontrol sistem. Yang keempat, hanya membahas helm kendaraan bermotor yang SNI standar nasional Indonesia. Kemudian yang kelima, hanya membahas mengenai bentuk prototipe untuk mendeteksi kantuk pengendara motor pada saat berkendara dan tombol keamanan SOS menggunakan Arduino Nano berbasis pull sensor, GPS, dan GSM. Yang keenam, alat ini hanya dapat berfungsi dengan baik pada orang dewasa atau usia 17 tahun ke atas. Oke, adapun definisi operasional dalam pembuatan proyek akhir ini yaitu meliputi yang pertama Arduino Nano sebagai mikrokontroler yang akan digunakan, kemudian pull sensor sebagai sensor denyut nadi, yang sensor denyut nadi untuk Arduino Nano. Kemudian yang ketiga modul GPS untuk mendeteksi lokasi, kemudian yang keempat modul GSM untuk mengirimkan pesan melalui SMS gateway. Adapun metode pengerjaannya yaitu yang pertama kita menggunakan studi literatur, yang kedua analisa kebutuhan, yang ketiga perancangan, yang keempat implementasi, yang kelima pengujian, dan yang terakhir dokumentasi. Kemudian penelitian sebelumnya dapat dilihat dari tabel ini. Penelitian sebelumnya itu berjudul Rancangan Bangun Helm Pencegah Kantuk dengan Getaran dan Alarm Pendeteksi Bahaya Pencurian berbasis Mikrokontroler 8535 yang disusun oleh Rangga Rinaldiansyah. Kemudian perbedaan dengan prototipe yang akan dibuat yaitu pada prototipe yang akan dibuat sensor ini akan dipasang di leher sekaligus sebagai alat keamanan helm dan juga dilengkapi dengan tombol keamanan SOS. Kemiripannya itu sama-sama menggunakan pull sensor sebagai sensor denyut nadi. Kemudian pengutipan dari daftar pustaka meliputi pertama helm. Helm terbagi menjadi dua, helm full face dan open face. Kemudian yang kedua denyut nadi. Kecepatan normal denyut nadi dipengaruhi oleh faktor umur. Berikut tabelnya. Kemudian yang ketiga Arduino Nano. Arduino Nano adalah merupakan microcontroller yang bersifat open source. Kemudian ada pull sensor sebagai sensor denyut nadi. Kemudian ada GPS. Modul GPS yang digunakan yaitu Oblox Neo 6M. Kemudian GSM, untuk modul GSM yang digunakan untuk alat ini itu adalah SIM 900A. Lanjut ke analisis. Gambaran sistem saat ini atau pada umumnya yaitu dalam helm terdapat Arduino Nano, kemudian dilengkapi sensor nadi, kemudian ada buzzer.
yang akan berbunyi ketika mendeteksi di bawah 60 bpm. Kemudian adapun perancangan gambar sistem susunan yang dibuat saat ini, yaitu pengendara menggunakan helm yang di dalamnya terdapat Arduino Nano. Kemudian full sensor akan mendeteksi kantuk jika nadi berada di bawah 60 bpm, lalu diproses oleh Arduino Nano, kemudian mengirimkan perintah untuk buzzer berbunyi. Yang kedua, jika ditekan, maka Arduino Nano akan memproses, kemudian meminta lokasi ke modul GPS. Setelah itu, modul GPS mendapatkan lokasi, lalu akan diproses oleh Arduino Nano, lalu mengirimkan pesan ke smartphone yang terdaftarkan melalui modul GSM SIM19A atau SMS Gateway. Kemudian adapun gambaran sistem flowchartnya itu yang pertama yaitu start, on, posisi on, deteksi denyut nadi, kemudian denyut nadi di bawah 60 bpm jika ya buzzer berbunyi, jika tidak loncat. Kemudian jika tombol SOS ditekan akan deteksi lokasi melalui GPS, kemudian mengirimkan lokasi melalui GSM ke smartphone yang terdaftarkan. Jika tidak ditekan, kembali lagi berulang ke atas, dan jika off maka kembali lagi ke atas posisi mati. Kemudian implementasi. Sebelum dibuatnya proyek akhir saya ini, saya mengimplementasikan ke dalam bentuk skematik pada software Proteus terlebih dahulu. Kemudian untuk foto prototype yang digunakan tampak dari depan, belakang tertutup, belakang terbuka, kiri ada push sensor, dan kanan ada tombol SOS. Kemudian saat digunakan tampak dari depan, dari belakang, dan dari samping. Kemudian tampilan source code Arduino IDE. Yang pertama itu tampilan source code atau codingan utama dari prototipe ini. Kemudian yang kedua itu source code atau codingan library pengukuran nadi sesuai dengan sensor yang digunakan. Kemudian tampilan serial monitor, berikut tampilan serial monitor ketika tombol ditekan. Kemudian tampilan serial monitor buzzer on dan off deteksi denyut nadi pengendara. Kemudian tampilan serial monitor deteksi nadi dan lokasi pengendara. Kemudian tampilan smartphone, berikut tampilan smartphone ketika mendapatkan tombol SOS dan GPS berhasil mendapatkan lokasi. Ketika smartphone menerima tombol command SOS, GPS gagal mendapatkan lokasi. Kemudian setelah tombol SOS command SOS ditekan, maka akan tampil lokasi titik koordinat tertentu pada Google Maps. Titik merah ini merupakan lokasi di mana helm berada, kemudian titik biru ini di mana smartphone ini berada. Lanjut ke kemudian langkah pengerjaan. Adapun langkah pengerjaannya itu meliputi yang pertama membuat skematik atau rangkaian Proteus, kemudian yang kedua mengumpulkan software library, bahan, komponen, dan alat-alat yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, melakukan pembuatan rangkaian atau prototipe dari skematik yang telah dibuat sebelumnya di Proteus. Kemudian yang keempat, membuat konfigurasi atau codingan pada Arduino menggunakan software Arduino IDE. Yang kelima, melakukan pengujian. Yang keenam, merangkum hasil pengujian. Kemudian untuk pengujian meliputi yang pertama ada pengujian denyut nadi yang bertujuan untuk menguji denyut nadi dan buzzer. Kemudian yang kedua ada pengujian GPS menggunakan modul Oblox Neo 6M untuk menguji lokasi titik koordinat sesuai tidaknya. Kemudian yang ketiga modul GSM, pengujian GSM menggunakan modul SIM19A untuk menguji apakah GSM ini dapat berfungsi mengirimkan pesan atau tidak. Kemudian pengujian tahap 1 dapat dilihat pada gambar, ini saya lakukan pada siang hari, kemudian tampilan serial monitornya, kemudian lakukan pada ini pagi hari, ini siang hari, kemudian ini pada sore hari, lalu malam hari, kemudian ada pada tengah malam. Pada malam hari dan tengah malam saya mengalami kelelahan sehingga buzzer berbunyi. Pengujian tahap 2 GPS. Saya lakukan GPS pada dalam ruangan, tampak lokasi tidak ditemukan karena modul GPS ini tidak berfungsi jika berada dalam ruangan. Kemudian di perkotaan, kemudian di perbukitan, kemudian di pedesaan, lalu di pelabuhan. Kelima ini hanya tidak berfungsi pada dalam ruangan, yang lainnya berfungsi, GPS-nya berfungsi normal. Kemudian ada pengujian tahap 3 GSM menggunakan modul SIM19A. Pertama saya lakukan pada dalam ruangan, tidak ada masalah. Pelabuhan, kemudian
perkotaan, pedesaan, dan perbukitan. Untuk pengujian GSM ini berlangsung dengan baik dan optimal dan tidak ada masalah. Kemudian hasil pengujian dapat dilihat dari tabel ini, hasil pengujian yang telah dilakukan, bahwa ini membuktikan buzzer berfungsi dengan baik karena saya telah melakukan pengujian kepada 10 responden dengan kegiatan dan aktivitas berbeda serta jenis kelamin yang berbeda-beda pula selama di 5 waktu yang berbeda, pagi, siang, sore, malam, dan tengah malam. Kemudian untuk pengujian GPS saya lakukan di 5 lokasi dan 5 waktu, namun tidak berfungsi ketika di dalam rumah atau dalam ruangan. Kemudian modul GSM berfungsi normal di 5 lokasi yang berbeda dan 5 waktu yang berbeda. Lanjut ke kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu dari proyek ini itu setelah dilakukan pengujian bahwa unit Naji dan buzzer dapat berfungsi dengan baik dan optimal apabila digunakan oleh usia 17 tahun ke atas atau telah memiliki SIM surat izin mengemudi. Yang kedua, modul GPS berfungsi dengan baik apabila digunakan di luar ruangan. Kemudian untuk modul GSM tidak ada masalah, dapat berfungsi dengan baik dalam ruangan maupun luar ruangan. Adapun saran untuk pengembangan aplikasi ini diharapkan alat ini dapat diimplementasikan ke IoT, Internet of Things, berupa aplikasi atau website agar dapat memudahkan pengguna dalam mengoperasikannya. Berikut daftar pustaka, pengutipan pustaka, lanjut lampiran dokumentasi dari responden, kilas, kemudian sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.